Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai BKP hari ini, sebaiknya kita mengisi daftar hadir pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah hadir pada BKP topik tugas hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat dan baik. Baiklah, sebelum kita memulai BKP topik tugas hari ini, sebaiknya kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa secara Islam. Mungkin yang non-Muslim bisa menyesuaikannya atau mengikuti doa menurut agamanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridhokanlah kegiatan pada hari ini untuk melaksanakan BKP topik tugas. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami, ampunilah dosanya, mudahkanlah pekerjaannya, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kawan-kawan, sebelum kita melakukan BKP topik tugas ini, apakah dari kawan-kawan ada yang mengetahui pengertian bimbingan kelompok? Kalau ada yang mengetahui, tunjuk tangan. Ya, silakan Saudari Hileri. Mungkin pengertian bimbingan kelompok yang saya ketahui itu adalah suatu pemecahan masalah yang melibatkan dinamika kelompok. Terima kasih Saudari Hileri. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada. Di sini saya akan lebih menjelaskan apa itu pengertian bimbingan kelompok. Pengertian BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya ada pengantar tujuan bimbingan kelompok. Apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ya, silakan Saudari Fadila. Menurut saya tujuan dari BKP ini adalah melatih untuk bisa berbicara di depan umum gitu dan bisa mengungkapkan pendapat. Terima kasih Saudari Fadila. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Saudari Tania. Nah, baik. Jadi menurut saya tujuan dari diadakannya BKP itu agar membantu kita untuk bisa mampu berbicara di depan banyak orang gitu, agar nggak nervous gitu misalnya, seperti itu. Terima kasih Saudari Tania yang sudah mengungkapkan jawabannya. Di sini saya akan menyebutkan tujuan bimbingan kelompok. Di sini ada 6 tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama, melatih anggota untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan umum.
Yang kedua, melatih kita bersikap dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing, khususnya dengan teman-teman di luar kelompok ataupun di dalam kelompok. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita dapat bersikap tenggang rasa pada orang lain. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah yang akan dibahas di topik yaitu menunda-nunda pekerjaan tugas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan BKP. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, semua anggota kelompok diharapkan berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah atau saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika kita ingin bertanya. Misalnya ada 2 orang yang bertanya, maka bergiliran akan ditunjuk oleh PK. Di sini ada juga asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kenormatifan, yang keempat asas kerahasiaan. Asas kesukarelaan itu ialah diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dengan sukarela mengikuti kegiatan BKP ini dan berpendapat dengan sopan tanpa disuruh atau malu-malu. Yang kedua, asas keterbukaan, diharapkan kepada setiap anggota untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide atau saran yang diperlukan atau yang untuk menanggapi topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Yang ketiga, asas kenormatifan, diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun, tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya, bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara ada 2 orang atau lebih, itu ditunjuk 1 orang lagi, terus yang 1 lagi berikutnya untuk memberikan saran atau apa. Yang keempat, asas kerahasiaan, jika ada topik atau pembahasan yang dibahas itu memiliki sifat kerahasiaan, karena tidak semua masalah itu untuk diumbar-umbar. Sebelum kita melanjutkan BKP ini, sebaiknya kita melakukan games pengakraban biar kita lebih akrab gitu. Di sini saya akan memberikan games yang berjudul semut gajah. Misalnya, gajah besar, tangan kita kecil. Semut kecil, tangan kita besar. Kita mulai. Gajah besar, Kecil. gajah besar, semut kecil, gajah besar,
semut, kecil, semut, kecil, gajah, besar, semut, kecil, semut, kecil, gajah, besar, semut, kecil, gajah, besar, gajah, besar, semut, kecil, semut, kecil, gajah, besar. Pintar aku kan. Setelah kita bermain game ini, kita kan sudah lebih akrab. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan kita untuk membahas topik. Pada pertemuan ini saya akan menentukan topik yang akan dibahas. Pada pertemuan yang akan datang nanti, mana tahu ada teman-teman yang ingin membahas topiknya lagi. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk membahas topik ini? Siap. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas topik saya yang berjudul menunda-nunda pekerjaan tugas. Sampai di sini, apakah ada dari teman-teman yang belum memahami dari peraturan BKP? Kalau belum ada ya, masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan teman-teman. Apakah di sini semua sudah paham? Sudah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk membahas topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Menurut teman-teman, mengapa sih topik ini dibahas? Apakah ada yang berpendapat? Silakan. Ya, silakan Saudari Fadilah. Menurut saya mengapa penting topik ini dibahas, karena agar kita bisa memanajemen waktu ataupun tidak menunda-nunda pekerjaan tugas kita. Apakah ada lagi? Ya, silakan Saudari Tania. Terima kasih. Penting untuk kita bahas itu agar kita tahu dampak dari kalau kita menunda-nunda tugas kita itu apa, sehingga kita tuh nanti nggak bakal ngelakuinnya itu lagi gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya kita itu harus memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas itu supaya tugas itu tidak menumpuk. Sekian. Selanjutnya di sini faktor penyebab dari topik dari menunda-nunda pekerjaan tugas. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudari Leri. Jadi yang saya ketahui itu ya, faktor penyebab seseorang menunda-nunda pekerjaan tugasnya itu mungkin dia malas gitu, dikarenakan rasa malas yang sangat tinggi sehingga dia bilang, oh nanti aja kok, masih ada besok, sehingga lama-lama pas sudah dekat deadline barulah di situ buru-buru dikerjain gitu, karena tugasnya udah numpuk. Mungkin itu faktor penyebab yang bisa saya ungkapkan. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Silakan Saudari Elizabeth. Mungkin faktor penyebabnya dari menunda-nunda tugas itu mungkin dia ada pekerjaan lain atau ada pekerjaan misalnya pekerjaan di luar, terus dia mungkin lupa pada tugasnya, lupa pada waktunya juga. Dan sekian dari saya. Terima kasih Saudari Elizabeth. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Baiklah, dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman bahwasannya
faktor penyebabnya itu kita malas, dan kita itu lebih mementingkan kegiatan lain daripada mengerjakan tugas itu. Selanjutnya yaitu dampak dari menunda-nunda pekerjaan tugas. Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan saudari. Menurut saya dampak dari menunda-nunda pekerjaan tugas itu adalah yang pastinya tugas kita semakin menumpuk dan pengerjaan tugas yang tidak maksimal. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan saudari Hillary. Jadi dampak dari seseorang yang menunda-nunda pekerjaan tugas itu ya pasti dia itu mengerjakannya itu asal-asalan, jadi sehingga dapat nilai yang jelek atau tidak memuaskan gitu. Dampak dari dapat saya simpulkan dampak dari menunda-nunda tugas ini yaitu tugas kita akan menjadi menumpuk dan nilai kita tidak bagus karena kita pas deadline itu terlalu terburu-buru mengerjakannya, jadi nilai kita yang anjlok gitu. Selanjutnya solusi apa yang dapat kita lakukan? Apakah di sini teman-teman ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan saudari Fadila. Baik, menurut saya solusinya adalah kita mengetahui dulu tingkat prioritas kita, kegiatan kita. Jadi kita mementingkan dulu tugas-tugas kita daripada misalnya kayak nongkrong-nongkrong atau bermain dulu gitu. Atau kita membuat schedule gitu. Misalnya hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa. Di sini ada yang mau menambahkan? Ya, silakan saudari Tania. Baik, solusi dari saya itu agar bisa memanage waktu. Seperti contohnya itu, kalaupun misalnya dia ada kegiatan lain seperti kerja gitu, nah pandai-pandailah dia memanage waktu seperti setelah dia pulang kuliah, misalnya dia kerjanya malam gitu kan. Nah setelah pulang kuliah sebisa mungkin meluangkan 1 jam untuk mengerjakan tugas gitu. Begitulah juga setiap harinya. Jika ingin dia istirahat gitu kan, kalau bisa di weekend itu dia nggak usah ngapa-ngapain, tapi diusahakan dia tuh bisa memanagenya itu pas dia di waktu dia kuliah aja gitu. Jadi waktunya dia libur, waktunya weekend gitu dia bisa liburan, bisa tenang-tenang gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih saudari Tania. Di sini dapat saya simpulkan solusi dari menunda-nunda pekerjaan tugas yaitu di sini kita harus membuat jadwal supaya kita tahu tugas apa aja yang mau kita kerjakan duluan gitu biar tidak menumpuk. Selanjutnya membagi waktu jika dia ada misalnya ada kegiatan, entah kegiatan organisasi dari sekolahnya itu kita membuat waktu. Di sini dapat saya simpulkan solusi dari menunda-nunda kerjaan tugas. Yang pertama itu kita harus membuat schedule supaya kita tahu tugas apa yang deadline yang paling dekat gitu, biar kita tahu tugas itu harus dikerjakan sekarang juga atau besok gitu. Terus mengatur waktu, misalnya dia mengikuti organisasi, dia bisa mengatur waktu tugas
apakah tugas yang lebih penting atau organisasinya gitu. Agar kita dapat berkomitmen lagi, sebaiknya kita akan melakukan games peneguhan komitmen, yaitu yang berjudul sebutkan nama. Nah, maksudnya itu kayak mana Kak? Tolong jelasin. Misalnya jadi nama benda, meja, kursi, meja, kursi, tas, kipas. Meja, kursi, tas, kipas. Oh enggak? Oh ya. Door, Meja. kursi. Aku meja. Dia berdiri sendiri. Cepat. door, Tas. Agak ngelek dikit. door, Kipas. door, Kursi. Susah kasih kursi ini. door, Meja. door, Kursi. door, Kipas. Aku. Si kipas ini. Ore. Lagi. Lagi. Ore. Setelah kita membahas topik mengenai menunda-nunda tugas, di sini saya akan membagikan BMB 3 untuk teman-teman. Silahkan diisi. Kalau sudah diisi, tolong kembalikan kepada saya. Apakah teman-teman sudah selesai mengisinya? Tolong kembalikan kepada saya. Setelah mengisi format BMB 3 dan pembahasan tentang menunda-nunda pekerjaan tugas, di sini apakah dari teman-teman memiliki komitmen? Silakan pendapatnya. Silakan saudari Maya. Baik, terima kasih. Setelah kita lakukan BKP ini, saya punya komitmen untuk dapat memanage waktu gitu. Gitu. Baik. Di sini ada yang mau menambahkan dari teman-teman. Ya, silakan saudari Fadilah. Baik, komitmen saya setelah melakukan BKP kita hari ini adalah untuk menentukan prioritas kita gitu. Bahwasanya tugas itu penting gitu, jadi kita tidak boleh menunda-nunda pengerjaan tugas kita. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya kegiatan kita ini akan dilakukan kapan, di mana, dan waktunya itu. Apakah di sini ada yang bertanya? Ya, silakan Hilary. Mungkin pendapat saya ya, untuk kapan lagi kegiatan BKP ini bisa kita lakukan, yaitu sehabis Hari Raya Idul Fitri. Mungkin bisa di hari Sabtu mungkin ya, pukul 8 WIB di Fakultas Ilmu Pendidikan UNER. Di sini teman-teman apakah memiliki kesan dari kegiatan BKP hari ini?
Jika ada, silakan berikan pendapatnya. Saya Silakan saudari Hillary. kesan yang saya dapatkan dari kita melakukan bimbingan kelompok dengan topik menunda-nunda pekerjaan tugas, di sini saya mendapatkan manfaat seperti saya tahu gimana caranya supaya jangan menunda-nunda pekerjaan tugas dan mana yang lebih kita prioritaskan. Lalu buat jadwal yang teratur untuk pengerjaan tugas supaya kita mengerjakan tugas itu lebih maksimal gitu. Jadi tidak terburu-buru. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih saudari Hillary. Selanjutnya itu pesan apa dan harapan apa dari teman-teman dari kegiatan BKP hari ini? Pesan dan harapan. Silakan saudari Elizabeth. Mungkin pesan saya setelah kita melakukan BKP kita pada hari ini, kita melakukan sebisa mungkin mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda pekerjaan dan panik dengan banyak tugas saat deadline gitu. Begitu saja. Terima kasih saudari Elizabeth. Apakah di sini ada yang mau menambahkan? Silakan saudari Tania. Harapan saya sih, pesan dan harapan tadi. Pesan saya, tolong prioritaskan tugas. Jadi kan nggak ditunda-tunda gitu. Terus harapan saya, teman-teman sekalian dapat memanage waktu, membagi waktu gitu. Mana untuk bermain, mana untuk mengerjakan tugas gitu sih. Setelah berakhirlah kegiatan BKP kita hari ini, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa secara Islam, yang non-Muslim bisa menyesuaikan atau mengikuti doa dari agama masing-masing. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan BKP dengan topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor dari menurunnya minat belajar pasca pandemi. Minat belajar. Enggak ada minat belajar loh. Iya, minat belajar pasca pandemi. Itu kan Oh iya ini. Makanya aku ketawa. Kalau enggak aku nggak mungkin ketawa. Jadi aku halo. Oh iya ini. Gini kan. Tapi loh, tetap Iya, aja ulang lah. Kan nggak mungkin dibaca di ketahuan di buku bahasa dibaca. Iya lupa gue itu jelek. Berapa orang anak kecil? Udah pas. Oke, jadi ya pulang. Biar bawahnya nggak ada. Ini main bareng. Ya jangan kayak gitu. Udah jam berapa? Kok gini nanti tanganmu? Aku nggak nampak. Udah, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan BKP dengan topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan pada hari ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor dari menunda-nunda pekerjaan tugas, dampak dan solusi ataupun cara menyelesaikan masalah menunda-nunda pekerjaan tugas. Bantulah kami untuk menjadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang telah kami bahas. Jadikanlah kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi orang lain. Amin amin ya Allah. Amin. Oke, lagu. Itu masuk. Sayonara, sayonara, sayonara. 100. Oh, itu baru. Aku kayaknya Oh, enggak ada. Udah kita jadi. Kamu lagu apa? sayonara. Enggak. Rasa sayangi. Sayonara. Sayonara kan dari si L. Iya. Tapi kelompok si Mita semua sama. Sayangi, rasa sayang, sayang. Sayonara. Ada. Ya, Udahlah, itu pantun loh. Enggak apa-apa. Itu kalau ada smoothie ladang. Kita mau coba. Ya udah dengernya. Kita bicara aja. Iya. Biasanya itu kok ada sumur bilang jadi apa yang kemarin? Makasih ya Sabet kertasnya. Gak mau aku bermodal. Oh iya. Enggak ada. Udah apa? Ini dia yang DJ-nya loh. Tapi ada yang kita ubah itu nyawa. Ya kan lebih buat suara kita dari Ini dia lirik. DJ nya. enak sih. Iya dari yang DJ. Belum ngomong loh kau. Ngomong lu kau. Rasa sayangnya. Sebelum kita mengakhiri BKP hari ini, biar lebih semangat lagi, sebaiknya kita akan menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Satu, dua, tiga. Bismillah. Sayangi, rasa sayang, sayangi, terlihat dari jauh. Rasa sayang, sayangi, sayangi, rasa sayang, sayangi, lihat nona jauh dari. Rasa sayang, sayangi. Gunung di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Gunung di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Rasa sayang, sayangi, rasa sayang, sayangi. Dari jauh rasa sayang, sayangi, sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat nona jauh rasa sayang. Jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Dan jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Lihat nona jauh, rasa sayang, sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa
yang terakhir. Ini nanti. Cak Ada tunggu BKP lagi, kalau ada BKP. dosa itu ini apa? Ini ada lagu apa ini? Ada kalau anak kambing saya. Oh iya. Tapi kan harus yang berapa gitu Kak sih? Yang ada kata motivasinya kan. Udahlah itu. Udah siap kan itu. Presiden University di mana? Hah? Presiden University. Mati itu tadi ya sudah siap. Yakin kalian lagunya gitu aja? Udah Ya jualan. udahlah. Nanti apa kamu